bertanya-tanya, di umurku yang masih muda, aku bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Aku punya rahasianya, namun kalian pasti tidak mau tahu. Jangan memaksa. Aku tahu kalian tidak ingin mengalami yang kualami. Aku ceritakan. Saat itu tengah malam, aku sedang mencoba menulis naskah pertamaku. Tentu aku memiliki harapan besar di tulisan itu. Namun tiba-tiba aku mendengar ada yang memanggil namaku. Putu, Putu. Aku dengar dengan jelas. Kubuka pintu kamarku, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada tetangga dan petugas ronda. Aku hampiri mereka. Tentu aku akan bertanya, apakah mereka mendengar siapa yang memanggil namaku? Tapi tidak ada. Aku duduk sebentar bersama mereka. 5 menit, 10 menit, tidak ada siapapun. Hanya ada kita di sana. Lalu aku memilih kembali ke kamarku. Aku nyalakan lampu depan untuk memberi tanda kepada siapapun yang memanggil tadi bahwa aku sudah mendengar. Karena aku yakin dengan pasti suara itu beneran ada, memecah keheningan malam. Kemudian, tidak lama, aku mendengar ada suara ketukan di pintu kamarku. Tanpa mengintip dahulu, langsung aku buka pintunya. Oh, aku kenal siapa orang itu. Tapi tentu bukan dia yang memanggil. Aku tahu dia hanya pedagang makanan yang memang biasa lewat di daerahku. Namun di tengah malam seperti ini, aku tidak ingin membeli dagangannya. Namun sebelum aku berkata apa-apa, dia mengaku, "Bapaklah yang memanggilmu, Putu." Tapi itu 20 tahun yang lalu. Mengapa baru menjawab sekarang? Ketika kami semua sudah mati di tangan bajingan-bajingan jahanam itu. Aku kebingungan. 20 tahun yang lalu, apa yang bisa aku lakukan? Itu kisah pertamaku. Aku menuliskan bagaimana tragedi itu terjadi. Namun kalian tahu, tidak berhenti di sana. Tengah malam pula, aku sudah tertidur di kasurku. Aku mendengar suara perempuan. Kali ini, aku lebih berhati-hati. Suara perempuan itu berbisik tepat di telingaku. Seperti memang berada di dalam kamarku. Aku bertanya, siapa ini? Aku Arudati, katanya. 2 jam yang lalu, aku mati terbunuh di Jalan Merdeka. Seseorang memperkosaku dan meninggalkan mayatku begitu saja. Banyak mobil yang lewat menghindari, namun salah satu dari mereka melindas wajahku hingga tidak bisa dikenali. Polisi pun begitu. Ada polisi yang melihat keadaan, namun memilih menjawab panggilan istrinya untuk kembali ke rumah. Karena sudah dianggap lewat dari jam kerja. Sekarang tubuhku dirubung lalar. Itu kedua kalinya aku mengalami hal ini. Aku tuliskan kembali. Namun, suara perempuan itu membuat aku tidak tahu lagi apa yang harus aku tulis. Aku tidak tahu lagi apa artinya tulisan-tulisan ini. Seperti aku memang kehilangan maksud dan tujuannya. Dan kalian tahu, tidak hanya itu saja.
Bahkan ketika aku ada di luar jauh, aku masih mengalami hal itu. Sudah aku katakan, hal-hal yang aku alami tidak sebanding dengan lembaran kertas yang bisa kalian baca dan bisa menghasilkan uang. Waktu itu, aku sedang menghadiri pertemuan penulis. Di tengah malam pula, aku pikir aku bisa terbebas ketika aku berada jauh dari rumahku. Namun, aku melihat ketika aku buka jendela, menghirup udara segar, di ujung jalan sana ada perempuan yang sedang berdiri, menatap ke arahku. Ya Tuhan, di dunia ini semua sama saja. Perempuan yang seharusnya saat ini ada dalam rumah yang nyaman, mengeloni anak-anak, malah ada di ujung jalan, menjajakan tubuhnya sendiri. Perempuan itu pun menatapku. Dia berbisik, namun herannya, dari jarak yang jauh aku bisa mendengar keluhan hatinya. Dia berteriak, "Ya Tuhan, aku tahu Engkau berkuasa. Aku tahu Engkau bisa melihat diriku. Aku tahu Engkau tahu segalanya. Kau bahkan ingin mengirimku segera ke neraka. Namun aku tidak takut. Aku punya 12 anak yang harus kuhidupi, dan aku bahkan tidak tahu mereka harus makan apa untuk sarapan. Pada jam segini, aku belum punya sepeser uang pun yang bisa kubawa untuk mereka. Bahkan ketika semua anakku hidup, aku tidak ada harapan untuk masa depan mereka. Aku bahkan tidak bisa membeli susu agar otak mereka berkembang. Aku tidak bisa membiayai mereka sekolah. Seandainya semuanya mati dan hanya tersisa 3, aku pun yakin 3 anak itu hanya akan menjadi bandit jalanan, pelacur, dan perampok. Aku sudah tidak ada harapan. Tuhan, jika Engkau ingin mencaci, Engkau ingin mendera, Engkau ingin menghukumku, atau membeli tubuhku, lakukan saja. Aku hanya butuh uang untuk kubawa kepada mereka. Lagi pula, mengapa juga Engkau membiarkan suamiku mati di tengah peperangan? Mengapa juga Engkau membiarkan aku membunuh? Mengapa juga Engkau membiarkan perang itu terjadi dan orang-orang yang bersalah menang atas dunia? Kemana kata-kata bahwa orang yang benar akan mengalahkan kejahatan? Aku tidak bisa melihat itu. Hanya ini yang sekarang aku miliki. Hanya tubuh ini yang bisa aku manfaatkan untuk menghidupi anak-anakku. Yang lainnya aku sudah tidak peduli. Itu dia kisah ketigaku. Sejujurnya, aku lelah karena aku bukan Tuhan seperti yang mereka kira. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, dan aku juga bukan tempat mereka mengadu. Aku hanya seorang penulis yang dengan tujuan mencari uang menghidupi keluargaku sendiri. Namun ternyata beban yang aku hadapi lebih dari itu. Aku hanya bisa berjanji kepada diriku sendiri dan mereka semua yang mempercayakan kisahnya kepadaku bahwa aku akan terus menulis dan mengisahkan apa yang belum bisa aku tulis sebelumnya.